Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safana Sonia Safira, mahasiswa program studi profesi apoteker Universitas Muhammadiyah Malang dari angkatan 11 yang saat ini sedang menjalankan PKPA di UKOD Herbalindo, yaitu pabrik obat tradisional yang beroperasi di Kota Malang. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk sharing beberapa materi dari sekian banyak materi yang telah saya dapatkan dari Herbalindo. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan sedikit mengenai data diri saya. Oke, materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai aspek CPOTB, yaitu dokumentasi. Seperti apa isi materinya? Mari kita lihat di slide berikutnya. Apa itu CPOTB? Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu, tapi ada yang belum familiar dengan istilah CPOTB ya. Jadi CPOTB merupakan kepanjangan dari cara pembuatan obat tradisional yang baik, dan ini sudah diatur di dalam Peraturan Badan POM nomor 25 tahun 2021, yaitu tentang penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Selanjutnya, CPOTB ini didefinisikan sebagai seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi intinya, CPOTB itu merupakan suatu pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh pabrik atau industri obat tradisional yang beroperasi di Indonesia supaya dapat menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Lalu apa sih dokumentasi? Kenapa dokumentasi dibahas tersendiri ya daripada aspek-aspek yang lainnya? Bagi teman-teman yang penasaran, di dalam CPOTB itu sudah disebutkan bahwa dokumentasi merupakan bagian esensial dari pemastian mutu dan merupakan salah satu kunci pemenuhan persyaratan CPOTB. Dokumentasi adalah suatu bukti yang dapat dipercaya pada penerapan atau pemenuhan CPOTB. Jadi bisa dibilang bahwa hal yang paling penting dalam menjamin mutu adalah dengan menjalankan dokumentasi secara baik. Seluruh aspek CPOTB pada dasarnya harus dipenuhi oleh suatu industri obat. Begitu pula pabrik obat tradisional yang masih berbentuk UMOT atau UKOD. Wajib memenuhi aspek CPOTB namun secara bertahap. Untuk UKOD sendiri atau usaha kecil obat tradisional, itu wajib memenuhi CPOTB tahap 1, di mana salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah dokumentasi, selain sanitasi dan hygiene. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa dokumentasi merupakan aspek yang sangat penting untuk dipenuhi oleh suatu pabrik atau industri obat tradisional. Oke, lalu apa sih sebenarnya tujuan dari dokumentasi? Di dalam CPOTB sudah disebutkan bahwa dokumentasi itu bertujuan untuk membangun, mengendalikan, memantau, dan mencatat semua kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada semua aspek mutu produk. Kemudian, selain tujuan yang tadi, dokumentasi juga memiliki tujuan-tujuan lain, di antaranya supaya dapat menjamin adanya spesifikasi semua bahan, metode produksi, dan pengawasan mutu. Yang kedua, supaya karyawan tahu apa yang dikerjakan. Yang ketiga, supaya tanggung jawab dan wewenang personil itu jelas. Yang keempat, dokumentasi juga menjamin bahwa personil yang berwenang mempunyai semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan pelulusan, serta dokumentasi juga dapat menyediakan sarana untuk audit. Oke teman-teman, secara luas, semua dokumen yang berhubungan dengan mutu dapat digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah pedoman mutu. Yang kedua, prosedur mutu. Yang ketiga, dokumen pendukung atau biasanya berupa instruksi kerja. Dan yang keempat adalah catatan mutu. Kita bahas satu persatu ya. Untuk dokumen mutu sendiri,
itu merupakan dokumen strategis yang menggambarkan sistem organisasi dalam memberikan jaminan mutu untuk mencapai kepuasan pelanggan. Isinya mencakup tentang pernyataan kebijakan mutu, tujuan mutu, struktur organisasi termasuk tanggung jawab dan wewenang, prosedur-prosedur, instruksi-instruksi, dan bahan-bahan lain yang dipakai untuk menerapkan manajemen mutu. Sedangkan untuk prosedur mutu, itu bertujuan untuk memberikan penjelasan secara detail tentang bagaimana kegiatan harus dilakukan, diawasi, dan dicatat dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Isinya mencakup tentang apakah proses yang dilakukan dan tujuannya apa, di mana aktivitasnya berlangsung, siapa penanggung jawab untuk setiap kegiatannya, kapan kegiatan selesai dan bagaimana urutan kerja, frekuensi, dan lain sebagainya, bagaimana kegiatan dapat diselesaikan dengan mengikuti pola instruksi kerja atau dokumen referensi lainnya, serta memuat rujukan dokumen. Untuk dokumen pendukung atau yang biasanya berupa instruksi kerja, itu merupakan rincian penjelasan suatu perintah untuk menyelesaikan pekerjaan, rincian penanganan metode, peralatan atau mesin, dan dokumen pendukung ini berhubungan dengan masalah-masalah teknis dan mendekatkan pada operasi, inspeksi, dan pengujian. Untuk catatan mutu, termasuk bagan dan data yang berhubungan dengan desain, inspeksi, pengujian, survei, audit, tinjauan, atau hasil-hasil yang terkait harus disimpan dan dipelihara sebagai bukti penting untuk menunjukkan efektivitas pelaksanaan sistem mutu dan menunjukkan bahwa produk atau pelayanan yang dihasilkan atau diberikan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Berikutnya mengenai prinsip dokumentasi. Jadi teman-teman, di dalam CPOTB itu sudah disebutkan beberapa prinsip dari pembuatan dokumentasi. Nah, dokumentasi itu wajib dirancang dan disiapkan sesuai dengan tujuannya. Wajib memiliki judul yang dinyatakan dengan jelas, memiliki tampilan yang rapi dan mudah dibaca. Kalimatnya jelas, tidak berulang dan tidak berarti ganda, disetujui atau disahkan secara formal. Di sini maksudnya, suatu dokumen yang disetujui oleh pihak berwenang itu wajib dicantumkan tanda tangan orang tersebut dan juga wajib dicantumkan tanggal disahkannya dokumen tersebut. Yang keenam, dokumen yang sudah tidak berlaku wajib dimusnahkan. Di sini sebenarnya dokumen yang sudah tidak berlaku itu tidak wajib dimusnahkan, tapi wajib dipisahkan dengan dokumen yang masih berjalan. Jadi jangan sampai dokumen yang tidak berlaku itu bercampur aduk dengan dokumen yang masih berjalan supaya tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, kemudian dalam menyusun, menyiapkan, merevisi, mendistribusikan, dan menarik kembali dokumen, serta menangani dokumen yang sudah tidak berlaku lagi, itu wajib tersedia prosedur tertulis. Dan prosedur tertulis tadi juga wajib memenuhi prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya mengenai ketentuan umum dari dokumentasi. Ada 3 hal. Mengenai reproduksi dokumen ini maksudnya membuat salinan dokumen seperti itu ya. Itu harus jelas terbaca dan tidak menimbulkan kekeliruan. Sedangkan dalam hal penulisan tangan, itu wajib tersedia ruang yang cukup untuk menulis dari suatu dokumen tersebut. Kemudian tulisannya juga harus jelas, terbaca, dan tidak dapat dihapus. Suatu dokumen itu sebenarnya tidak boleh ya ditulis dengan tangan secara keseluruhan, itu tidak boleh, tapi minimal harus diketik. Nah, dalam dokumen tersebut, apabila kita ingin menulis tangan, wajib disediakan area yang cukup atau ruang yang cukup untuk menulis seperti itu. Jadi tidak secara keseluruhan dokumen itu tertulis menggunakan pensil seperti itu, tidak boleh. Nah, untuk tulisannya sendiri juga harus jelas, tidak dapat dihapus. Artinya ditulis menggunakan ballpoint, bukan menggunakan pensil, atau dapat menggunakan spidol seperti itu.
Selanjutnya dalam hal koreksi, dalam mengoreksi dokumen itu dibuat tanpa menghilangkan informasi semula. Kemudian diberi informasi inisial pembuat koreksi dan tanggal, kemudian diberi alasan perubahannya. Contohnya yang seperti di bawah ini. Nah, di sini kan tertulis ya, awalnya itu tulisannya kukurma. Padahal niat kita sebenarnya itu mau menulis tulisan kurkuma. Nah, si pengoreksi itu untuk menghapus kukurma supaya menjadi kurkuma itu hanya dicoretkan satu garis saja supaya tidak menutupi atau menghilangkan keseluruhan tulisan awalnya. Nah, kemudian di sebelahnya itu wajib diberikan inisial nama si pengoreksi atau paraf si pengoreksi, dan di atasnya tertulis tanggal koreksi dari tulisan tersebut. Nah, kemudian di bawahnya baru ditulis tulisan yang benar itu apa. Tulisan yang benar kita mau menulis kurkuma, jadi tulis di bawahnya seperti itu, teman-teman. Ketentuan umum lainnya. Nah, di sini mengenai catatan pembuatan ya. Catatan pembuatan itu harus dibuat dan dilengkapi pada setiap langkah yang dilaksanakan. Dibuat sedemikian rupa agar aktivitas dapat tertelusur dan disimpan paling sedikit 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa produk jadi. Dokumentasi, maksud saya dokumen lain yang berhubungan dengan produk itu disimpan selama masa izin edar berlaku. Jadi kalau sudah masa izin edarnya habis, dokumen tersebut wajib dipisahkan dengan dokumen-dokumen yang masih berjalan, atau dokumen tersebut bisa dimusnahkan seperti itu. Tapi wajib tetap wajib disimpan ya, paling sedikit 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa produk jadi. Itu. Jenis dokumentasi. Dokumentasi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah prosedur atau instruksi yang biasanya membuat petunjuk dan persyaratan, dan yang kedua adalah catatan atau laporan. Nah, di sini saya tunjukkan suatu bagan ya mengenai dokumen CPOTB. Nah, oke, dari tingkatan yang paling atas itu ada pedoman mutu seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di bawahnya pedoman mutu ada prosedur mutu. Nah, dalam prosedur mutu ini dibagi beberapa macam dokumen. Yang pertama adalah dokumen pembuatan induk, kemudian ada spesifikasi atau standar, ada protokol kerja, dan juga ada label atau identitas. Untuk dokumen pembuatan induk, nah di sini terdiri dari formula induk, prosedur pengolahan induk, dan prosedur pengemasan induk. Untuk spesifikasi, itu ada spesifikasi bahan baku, spesifikasi bahan kemas, spesifikasi produk antara, spesifikasi produk ruahan, dan spesifikasi produk jadi. Untuk produk jadi, ini dapat melahirkan beberapa catatan. Nah, di antaranya ada catatan pengolahan batch, catatan penanganan produk kembalian, catatan penarikan produk, catatan pemusnahan produk, catatan keluhan, catatan distribusi. Selain itu, juga ada catatan terkait pengujian ya. Jadi ada catatan sampling, catatan dan laporan hasil uji, catatan dan pemantauan mikroba dan partikel, serta catatan uji stabilitas. Untuk jenis dokumen berikutnya, ada protokol kerja. Di dalam protokol kerja ini membuat protokol validasi, dan dari protokol validasi nanti bisa melahirkan catatan juga. Untuk label atau identitas, diantaranya ada label yang menunjukkan status peralatan, status bahan, dan status produk. Status di sini maksudnya adalah bisa status diluluskannya suatu peralatan, bahan atau produk, status karantina, ataupun status reject atau ditolak. Seperti itu. Nah, untuk warna-warna di sini, ini maksudnya untuk warna biru ini menunjukkan bahwa
dokumen-dokumen ini merupakan dokumen instruksi kerja. Tadi kan saya sebelumnya sudah bilang ya, ada dua macam dokumen, yaitu ada instruksi kerja dan juga ada catatan. Sedangkan untuk yang merah ini menunjukkan kalau dia itu termasuk dalam dokumen catatan. Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai dokumen spesifikasi ya teman-teman. Jadi spesifikasi itu memuat mutu dari bahan yang datang, lingkungan produksi, proses produksi dan proses pengawasan, serta mutu dari produk jadi. Nah, untuk suatu pabrik obat tradisional atau industri obat tradisional, itu setidaknya harus memiliki spesifikasi terkait semua bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Dan semua spesifikasi itu harus disahkan oleh orang yang berwenang seperti kepala bagian pengawasan mutu, dan disahkannya juga harus dengan tanda tangan serta terdapat tanggal disahkannya dokumen tersebut, seperti itu. Nah, ini ada contoh spesifikasi teman-teman. Ini saya ambil dari buku CPOTB tahap 1. Nanti kalau teman-teman ingin tahu bukunya seperti apa, di akhir video saya lampirkan suatu link supaya bisa mengunduh bukunya ya. Oke, jadi pada dokumen spesifikasi, ini adalah contoh dokumen spesifikasi produk jadi, harus tertulis judul yang jelas. Di sini sudah jelas ya, ini maksudnya spesifikasi untuk produk minyak kayu putih. Dan sebelah kirinya, di sini harus dituliskan nama usaha atau nama pabriknya itu apa. Biasanya di sini itu dapat berupa logo, tidak tulisan logo perusahaannya itu apa. Terus di bawah logonya itu tertulis alamat dari perusahaannya. Nah, kemudian di sebelah kanan, di sini tertulis halaman 1 dari 1. Maksudnya ini menunjukkan bahwa lembar tersebut ada di halaman berapa dari sekian halaman yang ada, gitu ya. Kemudian di bawahnya tertulis juga nomor dokumen. Di bawahnya lagi tertulis tanggal berlakunya dokumen tersebut. Nah, di baris kedua disediakan suatu area bagi penyusun dokumen dan pengesah dokumen supaya dapat memberikan tanda tangan dan membubuhkan tanggal dibuat atau disahkannya dokumen tersebut, seperti itu. Berikutnya ini terkait dokumen pembuatan induk. Nah, dokumen pembuatan induk itu berisi semua rincian bahan awal, peralatan, dan sistem komputerisasi yang akan digunakan dan menjelaskan semua prosedur pengolahan, pengemasan, pengambilan sampel, hingga pengujian. Untuk dokumen pembuatan induk itu terdiri dari formula induk dan prosedur pembuatan masing-masing produk. Itu harus disiapkan secara tertulis, disetujui, dan diberi tanggal oleh orang yang membuat atau mempunyai dokumen, kepala bagian atau orang yang diberi kewenangan oleh manajemen. Untuk formula induk pembuatan sendiri dapat dibagi menjadi formula induk pengolahan dan formula induk pengemasan. Berikutnya, bentuk lain yang digunakan dalam dokumentasi adalah pencatatan data yang diambil selama proses pengerjaan sesuatu, pengujian atau kejadian. Itu artinya catatan mutu ya. Jadi catatan mutu itu diambil atau dikerjakan selama proses tersebut masih berjalan. Catatan mutu itu dapat berupa form, lembar data atau form pencatatan data, bisa berupa laporan, bisa berupa catatan pengolahan batch, dan juga logbook peralatan. Nah, di sini saya lampirkan daftar protap dan catatan yang hendaknya harus tersedia di suatu pabrik atau industri obat tradisional. Ada 13 ya. Yang pertama ada protap dan catatan penerimaan dan penyimpanan, protap dan catatan pengambilan sampel, protap dan catatan pengujian atau pemeriksaan, protap kelulusan dan penolakan bahan dan produk, catatan distribusi tiap batch, program dan catatan peralatan, protap dan catatan pembersihan dan sanitasi peralatan, program dan catatan pelatihan personil, protap dan catatan hygiene perorangan, protap dan catatan pengendalian hama,
protap dan catatan penanganan keluhan terhadap produk, protap dan catatan penarikan kembali produk, serta logbook untuk produksi dan jaminan mutu. Di sini saya lampirkan contoh protap yang saya ambil juga dari buku CPOTB tahap 1, teman-teman. Di sini formatnya hampir sama ya, seperti spesifikasi yang sebelumnya, harus tertulis judul yang jelas. Di sini sudah tertulis bahwa ini adalah dokumen prosedur tetap terkait penerimaan dan penyimpanan bahan. Kemudian di sebelah kirinya tertulis nama pabriknya, di sebelah kanannya tertulis nomor halaman, nomor dokumen, serta tanggal berlaku dari dokumen, dan di bawahnya ada baris atau kolom untuk penulisan atau pencantuman tanda tangan dan tanggal oleh penyusun serta pengesah dokumen. Kemudian yang sebelah kiri ini juga sama, ini tentang prosedur pengujian ya, tentang prosedur tetap pengujian. Judulnya harus jelas. Untuk formatnya sama seperti protap yang sebelumnya tadi. Nah, di sini saya lampirkan juga contoh catatan yang saya ambil dari buku CPOTB tahap 1, teman-teman. Di sini mungkin formatnya sedikit berbeda ya dengan yang sebelumnya, tapi intinya itu sama. Di dalamnya tetap harus ada judul yang jelas. Di sini tertulis catatan pengolahan batch serbuk kunyit putih plus. Kemudian harus tertulis juga nama usahanya, nama pabriknya itu apa. Ada nomor dokumennya, ada tanggal berlakunya, dan ada juga halamannya. Teman-teman masih ingat nggak kira-kira tadi sebelumnya kan saya pernah bilang kalau catatan itu ditulis pada saat suatu proses atau kegiatan itu masih berlangsung. Nah, di situ makanya di sini disediakan tempat bagi pelaksana dan pemeriksa, karena ini kan contoh judulnya adalah pengelolaan batch ya. Jadi di dalamnya itu memuat detail-detail terkait prosedur dari pengolahan batch seperti itu. Nah, untuk pelaksana nanti dapat membukukan parafnya ketika dia melakukan sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam catatan pengolahan batch. Dan bagi pemeriksa juga dapat membukukan parafnya di sebelah kolom pelaksana. Kemudian di akhir dokumen itu tetap ada tempat untuk memberikan tanda tangan dan tanggal disahkannya dokumen bagi pihak yang berwenang mengesahkan dokumen tersebut. Contoh catatan lainnya saya ambil dari buku yang sama, ada contoh pengujian dan juga program pelatihan personil. Contoh catatan lainnya lagi ada logbook atau buku log alat yang di dalamnya memuat tentang riwayat penggunaan suatu alat produksi yang ada di suatu pabrik obat tradisional. Nah, ternyata materi yang saya sampaikan sudah habis, teman-teman. Jadi intinya tidak ada format terbaik dalam sistem dokumentasi. Setiap dokumen itu harus cocok atau sesuai untuk semua yang memakai. Secara umum, semua dokumen mutu dapat ditulis dalam format seperti narasi, bagan alur, kombinasi narasi dan bagan alur, maupun secara elektronik atau sistem komputerisasi. Jadi tidak ada standar penulisan format yang perfect gitu ya teman-teman. Kan seperti contoh sebelumnya tadi kan format catatannya kan beda-beda, tapi isinya itu tetap sama, harus ada nomor dokumennya, harus ada tanggal berlakunya dokumen, dan ada nama pabrik atau nama perusahaannya, seperti itu kan. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat referensi dari yang seperti yang saya sebutkan tadi, buku CPOTB tahap 1 atau peraturan BPOM mengenai CPOTB, itu teman-teman bisa unduh di tautan yang saya tampilkan di layar. Kemudian di dalam description box juga saya sediakan, nanti teman-teman tinggal klik aja
nanti akan terhubung ke Google Drive dan teman-teman bisa melihat dokumen-dokumen referensi yang saya buat terkait slide ini di sana, begitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk program studi profesi apoteker Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memfasilitasi saya dan juga teman-teman untuk melaksanakan PKPA industri di UKOT UD Herbalindo. Dan saya berterima kasih juga khususnya kepada Ibu Apoteker Ariel Dwi Puspitawati SSI selaku preseptor kami di UD Herbalindo Malang. Untuk teman-teman yang penasaran tentang dokumentasi kami, teman-teman bisa lihat di Instagram Apoteker UMM. Ada Instagramnya Ibu Ariel juga di Ariel Adin 25, dan juga ada Instagram saya Savana SSPR. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman dari hasil PKPA saya di Herbalindo. Ini saya sedang berada di ruang filling kapsul bersama preseptor kami. Di sana kami belajar mengenai mesin filling kapsul, gitu ya. Kemudian untuk foto sebelah kiri ini saya sedang berada di ruang produk jadi dengan membawa produk kebanggaan dari UD Herbalindo Malang. Baik, saya sampaikan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penjelasan saya karena saya juga masih belajar, yang berharap untuk kedepannya saya bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.